Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Wiwi Adawiyah. Saya akan menjelaskan tentang materi garis dan sudut pada mata pelajaran matematika kelas 7 semester genap. Silahkan menyaksikan. Baik, di sini ada materi garis dan sudut. Standar kompetensi memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, sudut dengan sudut, serta menentukan ukurannya. Tujuannya di sini siswa dapat menjelaskan kedudukan garis sejajar, berimpit, berpotongan, bersilangan, dan siswa dapat menjelaskan perbedaan jenis sudut, lancip, siku-siku, tumpul, lurus, dan refleks. Di sini siswa dapat menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal, dan siswa dapat melukis sudut dengan menggunakan busur dan jangka. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar tentang garis dan sudut. Tapi sebelum kita masuk ke garis dan sudut, apa sih pengertian garis itu dan didapat dari manakah garis itu? Nah, jadi ada titik, garis, dan sudut. Kita tahu bahwa kalau dalam kehidupan sehari-hari kita biasa memakai tanda baca titik. Nah, titik ini sebuah titik di mana dua garis bertemu. Misalkan titik B disebut dengan titik persilangan. Lalu ada garis. Garis itu adalah jarak terdekat antara dua titik. Nah, contohnya ini garis AB ya, menghubungkan poin A dan B. Lalu ada sudut, di mana sebuah sudut terbentuk karena dua garis bertemu dalam satu titik. Di sini ada garis A dan garis C bertemu dalam titik B. Titik pertemuannya disebut puncak dari sudut dan garisnya. Baik, kita lanjut. Garis adalah kumpulan dari beberapa titik. Nah, di sini ada dua jenis garis, vertikal dan horizontal. Lalu kedudukan garis itu ada apa aja? Ada berhimpit, berpotongan, sejajar, dan bersilangan. Ini biasanya dua buah garis ya. Ada berhimpit, di mana garis G dan K berhimpit karena terletak pada bidang yang sama. Kalau sejajar, garis A sejajar dengan garis B pada bidang horizontal. Tetapi untuk berpotongan, ini contohnya garis P dan garis Q berpotongan dan garis bersilangan. Contohnya garis OK ini bersilangan dengan garis NM. Contoh untuk bersilangan ini tidak boleh dia memotong garis yang berlaku ataupun bersejajar dengan garis yang berlaku. Contohnya OK, apakah bersilangan dengan KL? Itu tidak bersilangan karena sama-sama berpotongan. Atau OK, apakah bersilangan dengan NR? Itu tidak bersilangan karena OK dan NR adalah sejajar. Menamai dan mengukur sudut. Sudut pada diagram di samping dinamai sudut A atau dengan tanda sudut A. Lalu titik sudut selalu merupakan huruf tengah dalam nama sudut. Misalkan BAC, berarti sudut yang akan kita cari itu sudut A atau CAB, seperti itu. Jenis sudut, ada yang lancip, siku-siku, lurus, tumpul, dan refleks. Jadi sudut itu punya beberapa jenis juga ya teman-teman. Jadi ada lancip, siku-siku, lurus, tumpul, dan refleks. Tapi apa sih yang namanya lancip? Apa sih yang namanya siku-siku? Apa sih yang namanya lurus? Apa sih yang namanya tumpul? Apa juga yang namanya refleks? Yuk kita akan pelajari bersama. Jenis-jenis sudut, sudut lancip dinamakan lancip karena dia kurang dari 90 derajat. Seperti pada uraian nomor 1 ya. Nah, gambarnya seperti itu. Lalu, untuk sudut siku-siku adalah yang besarnya 90 derajat. Di sini, sudut siku-siku biasanya memiliki kotak setengah persegi untuk menamakan bahwa dia adalah siku-siku. Artinya, besarnya 90 derajat. Nah, untuk sudut tumpul, ini adalah lebih besar daripada 90 derajat, tapi lebih kecil dari 180 derajat. Artinya apa? 90 derajat kurang dari sudut ABC atau sudut B lebih kecil dibandingkan 180 derajat. Artinya mungkin rentangnya 90, sekian sampai 179, sekian derajat ya. Kita lanjut ke sudut lurus. Di sini sudut lurus biasanya dinamakan atau disamakan dengan sudut 180 derajat atau sudut setengah kali putaran. Lanjut ke sudut refleks adalah sudut yang lebih besar dari 180 derajat tapi lebih kecil dibandingkan 360 derajat. Rentangnya 180 derajat lebih kecil dibandingkan sudut ABC atau sudut B
lebih kecil dibandingkan 360 derajat. Lanjut, untuk sudut putar mengelilingi sebuah titik selalu berjumlah 360 derajat. Yang disebut sudut putar penuh, artinya sudut ketika mengelilingi satu putaran lingkaran, artinya 360 derajat. Hubungan dua sudut. Jadi sudut-sudut juga memiliki hubungan ya satu sama lain, adanya sudut komplement dan suplemen di sini akan kita bahas ya. Kalau komplement itu artinya saling melengkapi. Contohnya bisa 180 derajat atau 90 derajat. Tapi dalam konteks ini kita akan membahas tentang sudut komplement yang di sini sudut ABD dijumlahkan dengan sudut DBC adalah 90 derajat. Semisal sudut ABD ini adalah 40 derajat, nanti kita akan bisa mencari sudut DBC ini adalah berapa. Misalkan 90 dikurangi 40, berarti DBC-nya adalah 50 derajat, seperti itu. Jadi nanti kita akan mencari sudut yang lain ketika salah satu sudutnya diketahui. Nah, kamu dapat membentuk dengan cara memotong garis lurus. Contohnya di sini sudut ABD ditambahkan dengan sudut DBC sama dengan 180 derajat. Kita lanjut ya. Sudut bertolak belakang. Di sini sudut AOC bertolak belakang tentunya dengan sudut DOP. Lalu ada sudut sehadap. Sehadap itu artinya sama-sama menghadap arah yang sama. Contohnya nih K1 dengan sudut L1 berhadap atau sehadap. Tapi kalau misalkan K2 itu sehadap dengan sudut L2. Sorry, ini maksudnya L2 ya. Nah, ini adalah contoh soal. Pada sebuah titik pada sketsa di samping, 4 sudut bersama-sama membentuk satu bulatan penuh. Maka harusnya berjumlah 360 derajat. Nah, ini adalah komplement ya, salah satu contoh dari komplement. Nah, ini X dijumlahkan, ini adalah 90 derajat nih, yang sebelah sini dijumlahkan dengan 110, dijumlahkan 115, sama dengan 360. Lalu X dijumlahkan dengan 315 adalah pertambahan dari 115 ditambah 110 ditambah 90 ini. Sama dengan 360 derajat. Nah, jadi X-nya sama dengan 45 derajat ya. Lalu untuk soal selanjutnya, sudut pada sebuah garis lurus pada sketsa di samping, 3 buah sudut membentuk garis lurus, jadi mereka harus berjumlah 180 derajat. Yaitu, bisa kita pakai dengan cara seperti apa? 23 derajat ini ditambahkan dengan X, ditambahkan dengan 48 derajat. Hasilnya sama dengan 180 derajat. Sehingga X ditambah 71 sama dengan 180 derajat. Sehingga nilai X adalah 109 derajat. Mudah kan? Ya, ini adalah prinsip komplement dari dua hubungan antara sudut masing-masing. Lalu ini adalah cara untuk menggambar atau mengukur sudut. Jadi biasakan untuk mengukur sudut itu digunakan yang namanya kusur atau jangka, sehingga sudut yang kita bentuk meminimalisir terjadinya kesalahan seperti itu. Nah, ini adalah metode 1 dan metode 2-nya ya. Kita lanjut. Ada namanya sudut-sudut sehadap dalam sepihak dan luar sepihak, serta dalam berseberangan dan luar berseberangan. Sudut sehadap K1 dengan L1, K2 dengan L2, K3 dengan L3, K4 dengan L4. Di mana satu komponen dari sudut sehadap ini adalah sama. Misalkan besar sudut K1 seharusnya sama dengan besar sudut L1, begitu pula seterusnya. Mengerti ya? Lanjut ke sudut dalam sepihak. K2. Nah, K2 di sini dia akan dalam sepihak dengan L1. Artinya apa? Ketika K2 dijumlahkan dengan K1, hasilnya adalah 180 derajat. Begitu pula ketika K3 ditambahkan dengan L4, hasilnya adalah 180 derajat. Paham ya? Ini akan membentuk setengah lingkaran. Sudut luar sepihak K1 dengan L2 itu sama juga
akan membentuk 180 derajat, dan K4 dijumlahkan dengan L3 akan membentuk 180 derajat, sama juga. Lalu sudut dalam berseberangan, ini K2 dengan L4, dia berseberangan karena dia beda garis, maksudnya dalam artian K2 di atas posisinya dan L4 di bawah. Nah, itu juga besarnya sama antara K2 dengan L4, sudutnya besarnya sama ya. K3 dengan L1 sudutnya seharusnya besarnya adalah sama. Untuk sudut luar berseberangan, K4 luar berseberangan dengan L2 dan K1 dengan L3. Nah, ini sama konsepnya, untuk besar sudutnya sama dengan dalam berseberangan, yaitu K4 lebih besar dibandingkan K4 sama dengan L2 dan K1 sama dengan L3. Seperti itu ya. Lanjut, ini ada contoh soal, sebutkan pasangan sudut-sudut sehadap. Jika besar K1 adalah 102, tentukan besar L1. Tadi besar L1 itu seharusnya sama-sama sehadap, seharusnya sama ya, sama nilainya sama-sama 102. Jadi kalau misalkan untuk kita bisa menjawab nih L1 ya sama dengan 102. Oke, untuk K2 ini seharusnya yang K2 ini adalah nilai L1 ditambah K2 sama dengan 180. Sehingga kalau L1-nya adalah 102, berarti 180 dikurangi 102, hasilnya adalah 78. Kalau untuk L2, seharusnya seperti apa nih? Ini namanya apa yo? Nah, kita lanjut ya. Oke, untuk berdasarkan gambar di samping, diperolehlah K1 sehadap dengan L1, K2 dengan L2, K3 dengan L3, K4 dengan L4. Nah, jika K1 102, maka L1 dan K1 itu sehadap. Benar ya tadi ya yang sudah saya jelaskan, bahwa seharusnya L1 juga sama nilainya, karena itu adalah ketentuan untuk sudut sehadap. Untuk K2, seperti apa? 180 dikurangi sudut K1, sehingga 180 dikurangi 102 sama dengan 78 derajat. Untuk L2 itu seharusnya sehadap dengan K2, sehingga sama-sama besarnya 78 derajat. Oke, lanjut. Nah, ini diketahui PRS sama dengan 3X derajat dan QRS 5X plus 20 derajat. Tentukan nilai X-nya berapa sama nilai QRS-nya berapa dan kelurus dari QRS. Oke, untuk PRS dan QRS sama dengan 180 derajat. Artinya apa? Sudut di sini saling berpelurus. Sehingga 3X derajat ditambah 5X plus 20 derajat sama dengan 180 derajat. Sama-sama memiliki variabel yang sama, sehingga 5X dan 3X bisa kita jumlahkan menjadi 8X. 8X ditambah 20 derajat sama dengan 180 derajat. Sama dengan 8X menjadi 160 derajat. Nah, berarti X-nya adalah 20 derajat. Untuk QRS-nya tinggal kita masukkan saja. Pada persamaan 5X plus 20 didapatkan X-nya adalah 20, sehingga QRS-nya adalah 120 derajat. Untuk berpelurus itu apa? Pelurus QRS artinya sama dengan PRS. Pelurus sama dengan 3X derajat. Nah, sehingga pelurus dari QRS-nya adalah 3 dikali 20, artinya 60 derajat. Oke, terima kasih telah menyaksikan video pembahasan matematika saya. Semoga bermanfaat. Untuk latihan bisa dikerjakan di link di bawah ini. Di deskripsinya tinggal diklik dan jangan lupa untuk mencantumkan nama kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.